Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara malam ini. Kita akan meneruskan perbincangan yang hari Selasa kita bincangkan mengenai masih mengulas tentang pergerakan SI. Dimana SI memiliki peranan penting ya di Indonesia, khususnya di pergerakan-pergerakan Indonesia. SI melahirkan ada terpisah menjadi SIDNA dan SI Putih. Kemudian Cokro Aminoto melahirkan Tan Malaka, Samal, Kartosuwiryo, Soekarno, Suharto dan lain-lain. Ini sangat menarik. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas saja. Oke, terima kasih teman-teman. Kita melanjutkan dari obrolan yang kemarin soal pergerakan dari kelanjutan benih-benih dari Serikat Islam. Nah dulu sebelumnya memang sempat setelah SDI Serikat Dagang Islam itu muncul Serikat Islam Indonesia yang didirikan di Surabaya pada waktu itu. Tapi kemudian kembali lagi menjadi SI. SI ini kemudian 3 tahun setelah Tomo lahir SI, dan kemudian cikal bakal inilah yang melahirkan tokoh-tokoh nasional yang kemudian bisa mewarnai sebuah pergerakan nasional untuk mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia pada waktu itu. Salah satunya lahirnya PKI misalnya ya, kemudian lahir PKI yang bersumber dari gerakannya ISDP ya waktu itu. Terus kemudian lahirnya PNI juga sebetulnya bersumber dari energinya dari dari kelompok SI ini. Nah, PNI ini memang didirikan di Bandung, oleh para pelajar Indonesia, para pelajar di Bandung waktu itu. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno pada waktu itu yang pertama kali mendirikan, dan beberapa kawannya. Nah, namun yang menarik dari karakter SI ini adalah memberikan ruang demokrasi sehingga kemudian semua orang bisa masuk. Nah itu pendidikan demokrasi awal-awalnya memang di SI. Kalau Budi Utomo tidak ke situ sebetulnya. Hanya lebih pada cenderung bagaimana membangun solidaritas. Tapi kalau SI membangun ruang demokrasi, sehingga kemudian kelompok-kelompok merah bisa masuk, kelompok kanan radikal juga bisa masuk, kayak gitu. Nah, PNI itu lahir sekitar tahun 1929-an ya, 1925 kan ya, sekitar itulah. Terus kemudian DI Darul Islam itu sendiri sekitar tahun 30-an baru yang mulai sebetulnya. Jadi sebelumnya udah PNI dulu, itu PNI. Nah, namun kemudian karakter-karakter ini yang membangun membangun kesadaran masyarakat, sehingga kemudian ada keinginan masyarakat untuk bergabung ke situ. Nah, ini yang kemudian juga oleh PKI dimanfaatkan, karena memang gini, karakter PKI itu sebetulnya lebih gila kekuasaan. Gila kekuasaannya seperti begini, dia bisa menghalalkan yang berseberangan dengan hal yang ideologis gitu. Misalnya begini, dia mengatasnamakan ayat Quran, hadis, bahkan ramalan-ramalan Joyoboyo gitu karena dia tahu pada waktu itu masyarakat di Indonesia pada zaman itu masih ada kepercayaan itu, dan kekuatan Islam waktu itu sangat begitu kuat. Maka kemudian cara untuk merekrut kekuatan massa, maka kemudian mereka
selalu misalnya menyebarkannya bahwa ini ayat Qurannya seperti. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat Quran dan hadis seperti itu. Bahkan ramalan-ramalan Jayabaya yang percaya pada waktu itu Jayabaya dan apa semangat itu yang dijadikan bahan semangatnya Imam Mahdi ya, Imam Mahdi dijadikan semangatnya TI itu menjadikan alat strategi untuk membangun kekuatan massa. Itu caranya PKI. Terus kemudian mereka PKI memang sudah lama duluan melakukan pemberontakan ya. Waktu itu pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Surabaya dia melakukan pemberontakan. Terus kemudian di Kalimantan juga mereka pada berikutnya melakukan pemberontakan. Tapi kemudian itu bisa ditumpas dengan cepat oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi karakter pemberontakan dari PKI itu lebih duluan gitu loh. Gerakan-gerakan pemberontakan itu lebih duluan dibanding kelompok-kelompok lain. Tapi beda dengan yang kelompoknya PNI. Kalau PNI lebih pada gerakan-gerakan intelektual. Ya, maka kemudian masanya juga semakin besar. Nah, cuma yang menarik di PNI itu pada usia organisasinya muda, tapi kemudian dia sudah berani menyatakan secara radikal membangun kemerdekaan Indonesia. Itu sehingga kemudian seluruh warga masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat tertarik dengan gerakan PNI. Mereka masuk dan kemudian ini yang membuat pemerintah Hindia Belanda merasa ketakutan dengan PNI. Lalu kemudian mereka sekitar tanggal 29 Desember tanggal 1 Desember kalau salah ya 1929 dianggap bahwa PNI akan melakukan pemberontakan dan itu memang biasa fitnah politik itu pada zaman itu sudah berlaku. Seperti juga dan ini saya curiga juga ya, memang pada waktu itu semua musuh utamanya adalah Hindia Belanda. Musuh utamanya. Jadi musuh bersamanya itu Hindia Belanda. Tapi di antara mereka, di antara organisasi-organisasi yang melawan kolonialisme Belanda itu sudah ada intrik-intrik politik gitu. Baik dari PKI ke PNI kayak gitu. Nah, pada awal-awal itu kemudian Kartosuwiryo sudah mulai merintis pemikiran tentang gerakan dalam Islam. Begitu. Tahun 1929 dia sudah menulis, kemudian 1930 dia sudah menulis dan dia sudah menyebarkan pemahaman yang sebelumnya pada zaman SD itu tidak ada Islam itu negara berajaskan di semangat Islaman gitu loh. Nah, tapi di SD sendiri bagaimana mempersatukan Nusantara, mempersatukan nasional, mempersatukan bangsa Indonesia dan membangun rasa kebersamaan. Tapi titik ke kata merdeka itu baru disambung oleh berdirinya PNI, semangatnya PNI. Jadi kata merdeka itu diawali dengan gagasan dari teman-teman PNI. Jadi waktu itu anak-anak muda, pelajar bangun itu. Nah, radikalisme yang dibangun oleh Soekarno pada waktu masa muda, ini Soekarno muda ya, bukan Soekarno tua, itu sangat menarik semua orang tertarik dengan gerakan itu, sehingga kemudian ditangkaplah mereka sekitar sekitar tahun 1929 itu ditangkap, tahun lalu kemudian disidangkan di sekarang ya Gedung Indonesia Mugat itu loh. Nah, pada saat itulah kemudian Soekarno menyatakan diri, membuat statement bahwa saatnya Indonesia menggugat gitu loh. Maka muncullah buku yang ditulisnya di Indonesia Menggugat. Nah, kemudian Soekarno dan tiga kawannya, tokoh PNI waktu itu, Dr. Cipto segala macam itu ditangkap dan kemudian penjarakan di Sukamiskin. Kemudian PNI PNI mulai hilang kendali karena nggak ada pimpinan.
nggak ada pemangku yang penggagas itu, sehingga pecahlah PNI pada waktu itu, pecah dan menjadi dua. Ada yang karena PNI setelah Soekarno dipenjarakan dan kawan-kawannya dipenjarakan, PNI itu dibubarkan, tapi orang-orang PNI yang di dalam, para petinggi PNI di dalam itu tidak mau dibubarkan aja. Mereka membuat Partindo, salah satunya Partai Nasional Demokrasi. Terus kemudian tapi Partindo itu sendiri juga tidak punya kekuatan massa, karena tipikal masih waktu itu masih orang percaya pada Soekarno gitu loh. Terus kemudian PNI-nya sendiri menjadi Pendidikan Nasional Indonesia gitu. Jadi bukan Partai Nasional Indonesia, jadi Pendidikan Nasional Indonesia. Waktu itu Hatta dan Syahrir datang ketika melihat Soekarno ditangkap dan PNI ini tidak bisa dibiarkan, dan sayang energi salah satu itu kuat dan bagus ya, sehingga kemudian ini kesempatan yang menarik buat Muhammad Hatta dan Syahrir. Dan PNI itu didirikan menjadi menjadi Pendidikan Nasional Indonesia dengan konsep pendidikan proletariat. Zaman Soekarno pada waktu itu tidak berbentuk pendidikan proletariat, jadi itu hanya partai gitu. Tapi pada pengembangan pendidikannya dibangun oleh Hatta dan Syahrir pada waktu itu, dan kemudian berjalanlah mereka masing-masing. Cuma Partindo melek-kolek ya, terus kalau Partai Pendidikan Nasional Indonesia itu terus jalan begitu. Nah itu yang karakter PNI, yang terus kemudian di dalam penjara sendiri Soekarno terus menulis, tidak pernah diam gitu, terus menulis tentang bagaimana semangat kebangsaan, semangat kemerdekaan yang ingin diraihnya gitu ya oleh segenap bangsa Indonesia. Soekarno terus mengirim tulisan segala macam, dan lahirlah buku di bawah bendera revolusi beberapa bulan, dan itu cukup produktif ya. Jadi saya pikir pada masa-masa usia seperti itu ya, usia 17 tahun, 21 tahun, mereka sudah memikirkan bangsanya, nasionnya gitu, dan mereka sudah menulis begitu banyak gitu. Bayangkan gitu. Pada usia-usia begitu mereka sudah produktif. Artinya ada semangat yang dibangun. Kalau saya lihat ada semangat yang dibangun dan terbangun oleh keadaan gitu, oleh keadaan yang begitu menekan, sehingga membuat mereka mencatatkan semua konsep-konsep tentang kebangsaan dalam pikiran mereka gitu ya. Dan pengalaman-pengalaman mereka itu catatan, dan itu yang kemudian kayak semacam perdebatan intelektual pada waktu itu. Masalah kebangsaan itu sangat begitu ramai, begitu riuh di media itu dan asik gitu ya. Kayaknya udah saling mendorong satu sama lain kayak gitu. Hatta juga menulis gitu, semua Syahrir juga menulis gitu kayak gitu. Nah kemudian Syahrir sendiri membuat komunitas yang namanya komunitas sosialis ya, organisasi sosialis. Jadi memperbanyak pemahaman Marxisme, tapi lebih pada wilayah sosialis kayak gitu, sosialisme humanis kayak gitu. Itu Syahrir, dan kemudian terus berjalan itu terus. Sementara di sisi lain Samaun itu terus ketika setelah dibubarkan dia terus jalan bergerak gitu ya, lalu kemudian PKI-nya tidak hancur malah, karena memang di sisi lain si PKI ini udah dapat support, dapat bantuan dari orang-orang Belanda itu sendiri. Terus kemudian mereka akhirnya bergabung kan dengan, ketika dibubarkan, dan strategi mereka bergabung dengan pemerintah Hindia Belanda. Maksudnya nempel gitu loh, nempel. Karena sebelumnya dia sudah anti kayak seperti yang disikapi oleh PNI, non korporasi. Artinya tidak bisa berhubungan. Jadi jelas-jelas ada garis demarkasi mana wilayah PNI, mana wilayah pemerintahan Hindia Belanda kayak gitu.
itu jelas, garis politiknya, blok politiknya udah jelas. Tapi kalau di PKI pada waktu itu dia melakukan non-kooperasi, ya. Tetapi kemudian di sisi lain ketika dia udah mengalami pembubaran di Banteng, kemudian tetap aja terus jalan dan kemudian mereka berkolaborasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Jadi memang sebelumnya partainya tuh Partai Komunis Hindia Belanda, tapi kemudian menjadi berubah Partai Komunis Indonesia. Jadi karakter-karakter itu memang dibangun pada zaman SI yang melahirkan kelompok Darul Islam yang tipikal karakternya seperti itu, ya, yang hanya satu sikap negara Darul Islam. Terus sementara di kelompok komunis, kelompok yang membangun negara yang berhaluan pada sosialisme komunisme. Terus kemudian PNI yang melahirkan rasa nasionalisme kebangsaan. Nah, Soekarno sendiri sebetulnya mengeksplorasi kekuatan Islam, kekuatan sosialis gitu ya, kelompok kiri dan kanan dieksplorasi oleh Soekarno gitu loh, dengan membentuk pemahaman bahwa kata Soekarno tidak ada pemilahan dalam gerakan, kita satu nasib, satu bangsa yang melawan penjajah Hindia Belanda, ya kan? Maka pantaslah kita masuk di PNI, Partai Nasional Indonesia. Jadi siapa saja boleh masuk, dari golongan agama Islam, dari Kristen boleh masuk. Itu merangkul semua. Jadi rasa nasional lebih terbuka kayak gitu. Lebih terbuka. Beda dengan SI-nya Cokroaminoto. Kalau SI Cokroaminoto itu lebih ke Islam. Islam. Jadi ada pengembangan dari sama Soekarno. Nah, Soekarno tidak bisa dipisahkan antara kelompok Islam dan kelompok sosialis. Karena gini, dia beranggapan dari pemahaman Soekarno itu beranggapan kita itu satu nation, satu bangsa yang punya latar belakang kultur, kebudayaan yang berbeda, dan itu harus disatukan dengan wadah PNI. Maka kemudian PNI sangat besar pada waktu itu, sangat besar dibanding PKI, dibanding Darul Islam, dan itu anggotanya cukup banyak pada waktu itu, sehingga kemudian, dan ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah Hindia Belanda, hanya kemudian dibangunlah fitnah-fitnah pada waktu itu. Sebetulnya ininya udah menarik dari PNI ini, gagasan dan konsepnya benar. Dan ini yang dilihat oleh Hatta dan Sahrir, ini keren banget gitu. Cuma kemudian ya karena persoalan politik pada waktu itu hanya mereka tidak bisa melanjutkan. Ini Soekarno dibuang, dan kemudian dari proses jeda itu PNI pakem, tidak ada pergolakan lagi. Tidak jadi pecah ini Partido dan PNI, Pendidikan Nasional Indonesia. Dan Pendidikan Nasional Indonesia ini bentuknya ya hanya ke wilayah pendidikan doang gitu loh, tidak masuk ke wilayah apa yang dibangun pada zaman Soekarno. Jadi dia membangun pendidikan, tapi kemudian juga membangun gerakan perlawanan langsung secara konfrontatif, tapi tidak memakai senjata apa yang dilakukan oleh PKI. Jadi karakter PKI itu lebih senang memberontak, tapi kemudian salam tempel lagi, berontak salam tempel lagi. Beda dengan DITI. Kalau DITI itu lebih suka dia melakukan perlawanan, tapi kemudian dia tidak salam tempel. Maksudnya tidak kompromis gitu. Tidak kompromis. Nah, seperti
sementara SI-nya sendiri itu juga pecah. Contohnya SI yang kemudian ke Kartosuwiryo dan SI yang ke SI putihnya itu, SI yang ke Darul Islam. Yang Cokro Aminoto akhirnya ya udah sebagai bapak bangsa aja pada akhirnya. Tapi kemudian orang-orang ini biasa kumpul gitu, Nah, sejak itulah kemudian, yang menarik dari semangatnya PNI pada waktu itu adalah mengakomodir gerakan perempuan. Ya bagaimana perempuan dimartabatkan, ekonomi rakyat dibangun, kesehatan rakyat dibangun gitu. Terus persoalan kesadaran politik juga dibangun, kesadaran ekonomi, bagaimana membangun perekonomian warga. Terus kemudian ada pemikiran transmigrasi pada waktu itu. Pemikiran transmigrasi itu sebetulnya yang direduksi Soeharto pada zaman Orde Baru itu berangkat dari PNI sebetulnya. Idenya itu dari PNI, dari Soekarno itu sendiri. Jadi pemikiran tentang transmigrasi, kesehatan, pengembangan ekonomi, kedaulatan budaya segala macam itu PNI yang menggagasnya gitu. Beda dengan misalnya semangat DI. Kalau DI bagaimana membangun negara Islam, misalnya syariat Islam, terus membangun perekonomian untuk masyarakat Islam. Terus si Cokro Aminoto juga begitu. Nah di PKI itu hampir mirip, cuma kalau PKI lebih lebih dia menerima siapa saja, tapi kemudian pada hakikatnya dia menolak konsep keagamaan. Tapi beda kalau PNI itu dirangkul semua, dirangkul. Itu.